Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Bertemu kembali bersama saya Jeng Lisa. Kali ini saya akan mengambil tema tentang karma seseorang yang sudah menjahati kamu ya. Kita coba cek energinya saja, tapi mohon secara bijak karena ini energi bisa resonate, bisa enggak, bisa terbolak-balik ya. Enggak juga kamu dengan menaruh rasa dendam, dengan menaruh rasa yang intinya berharap yang tidak baiklah sama orang yang telah menyakiti kamu, lalu ada arti yang menggembirakan, menyenangkan karena kesedihan dia itu didatangkan oleh Sang Pencipta ya. Nggak boleh ya, kita tetap berpasrah kepada yang di atas, itu urusan dia sama yang di atas. Kita nggak usah terlalu bangga, terlalu bahagia ketika mendengar energi seseorang yang telah menjahati kamu itu dibacakan ya. Kita mendengarkan, artinya cukup menyulitkan bagi dia, kita puas, itu nggak boleh guys ya. Kita tetap legowo saja ya guys ya. Yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan subscribe, tombol lonceng guys, jangan lupa ya. Bisa share, komen, jangan lupa ya. Sekarang kita langsung coba shuffle kartunya. Karma seseorang yang telah menyakiti kamu. 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 Ingat ya, yang tahu hitam putihnya apapun itu, tetap dia yang di atas sana, Sang Pencipta kita semua. Fil A, B, C. A, B, C, A, B, C. Langsung kita tarik satu kartu sebagai kartu konfirmasi ya. Kartu konfirmasi untuk A, untuk B, untuk C. Sekarang langsung saja Anda bisa lihat ya. Tatap tangan saya, jangan berkedip guys ya. Jangan berkedip. Tatap. Ini kartunya ya, jangan berkedip, tarik napas yang dalam, ikuti kata hati. Boleh A, B, atau C. Seseorang, karma seseorang yang telah menyakiti kamu ya. A, B, C. Kalau sudah, langsung akan saya coba baca dari pilihan yang A dulu guys ya. Pilihan Anda yang A dulu. Kita singkirkan yang C dan B. Sekarang kita buka untuk kartu A. Seseorang yang telah menyakiti kamu, ada gambar 2 keriting, terus 7 love hitam, terus ini wajik guys, atau koin ya, cek ya, wajik atau koin cek. Artinya seperti ini. Jadi karma seseorang yang telah menyakiti kamu ya, secara global itu energinya saat ini dia sudah masuk dalam circle dimana orang itu ada persatuannya di dalam hidupnya. Jadi mengganggu perasaannya, mengganggu pikirannya, jiwanya itu seperti nggak konsen, nggak bisa berpikir secara jernih, perasaannya pun nggak bisa merasakan yang positif, hatinya pun nggak nyampe seperti itu. Jadi dia itu nggak tahu hatinya itu di mana, pingin apa, bagaimana, itu dia nggak bisa. Dia itu masuk ke dalam circle yang banyak sekali huru hara, banyak sekali energinya sangat toksik. Jadi saat ini dia lelah sebetulnya, ingin menghindari mereka semua yang ada di sekelilingnya ya. Bahkan ini dengan keluarga pun tidak bisa toleransi, saling pengertian itu tidak bisa karena ada hawa panas ya. Jadi rumit lah, bisa dibayangkan dengan keluarga pun rumit ini. Jadi seseorang ini mungkin saat ini dia sedang dibalut dengan energi itu ya. Karena apa? Karena di sini memang orang itu, seseorang ini masih menganggap bahwa ini cobaan. Makanya di sini dia selalu menunggu dengan energi yang bersabar. Dia selalu mengutamakan sabar, menunggu dan menunggu. Jadi seseorang ini menunggu apa? Menunggu hasil, menunggu. Dia menginginkan sesuatu, investasinya itu, manifestasinya itu tentang yang baik-baik itu banyak sekali yang tertunda. Jadi dia harus menunggu ya.
energinya saat ini dia menjalani karma yang seperti itu guys ya, yang memilih fil A. Terus dia memang orangnya banyak tujuan. Secara di perjalanan itu dia itu orangnya masih semangat, jadi nggak tahu bahwa ini adalah satu teguran, satu seperti peringatan dari pencipta. Itu dia nggak ngeh, dia masih tetap menganggap itu memang cobaan, itu memang perjuangan bagi hidupnya seperti itu. Makanya dia itu masih membuka, mencari-cari cara ya, dia ingin terus berjuang, maka terbuka semua pintu itu seperti terbuka. Karena apa? Karena di sini memang didorong oleh energi ya, dengan dia terbuka, dengan mereka semua juga terbuka pada masuk ya, akhirnya mereka itu membawa satu rencana yang baik, membawa satu nasihat yang baik, bisa jadi ya. Jadi banyak sekali mereka yang berdatangan membawa nasihat yang baik, banyak sekali mereka yang berdatangan membawa informasi yang baik. Kenapa? Karena di sini seseorang ini memang orangnya gigih, orangnya sangat jadi tahan banting seperti itu guys ya. Cuman di sini dia itu tidak tahu bahwa ini adalah peringatan atau karma bagi dia. Di sini ada tujuan. Tujuan itu berarti mereka semua akan pada datang ke dia. Dia pun bisa jadi akan mendatangi ke mereka. Kepada siapa mereka datang? Mungkin kepada seseorang yang pernah disakiti, kepada seseorang yang pernah dilukai. Dia itu merasa seperti ada titik sadar, titik jenuh. Makanya dia itu ingin datang kepada mereka ya. Baik, merasa dia baru merasakan. Jadi baru merasakan bahwa ini pada akhirnya dia juga merasakan bahwa aku harus menuju ke sana, aku harus menemui ini, aku harus begini, atau dia ternyata orangnya begini, dia ternyata orangnya begini. Itu tentang hal-hal baiknya itu tiba-tiba muncul. Siapapun yang pernah baik sama dia, siapapun yang pernah tulus sama dia, dia teringat ya. Makanya di sini karma dia itu masih intinya dia dikerumuni atau dimasukkan ke dalam circle yang sangat membuat dia gelisah. Bahkan ini kalau diteruskan dia nggak nyaman. Dalam urusan pun dia akan seperti ada energi nggak mendukung seperti itu. Cuman di sini dia ada titik sadarnya sedikit, karena dia itu menuju, tujuh itu menuju ya, bagi saya menuju berarti dia itu ingin mendatangi si A, si B, si C, ke sana kemari. Itu karena dia merasa bahwa dia itu orangnya baik, mereka itu orangnya tulus dalam hal apapun. Bisa jadi hal pacaran, bisa jadi pokoknya hal-hal yang pernah menyangkut dengan dia dan dia melukai atau tidak memanusiakan orang itu. Makanya ini dia merasa ingin menemui, dia merasa bersalah seperti itu ya. Terus di sini ada isi koin cek ya. Di sini mungkin saat ini dia ada satu energi yang mandek ya. Jadi keuangan dia itu meskipun ada tapi mandek, nggak bisa berkembang. Keuangan dia itu serasa dia itu butuh pertolongan. Semangatnya sudah keluar tapi dia itu butuh pertolongan. Jadi semangat untuk menuju tangga 1, 2, untuk ketiganya itu dia tidak bisa guys, tidak bisa di-stop oleh pencipta. Jadi alam semesta seolah-olah merespon, nggak boleh, kamu cuma bisa seperti itu. Makanya orang ini bisa membahagiakan dirinya itu secara bertahan ya, berpegang teguh dengan kebahagiaan yang sudah dia punya, yang sudah dia pegang ya. Tapi tidak bisa memenuhi nafsunya, birahinya. Nafsu birahi itu kalau birahi sama pasangan ya. Kalau nafsu itu yang jelas mungkin ada nafsu tertuju kepada harta dan benda, bisnis lah seperti itu ya. Jadi nafsunya dia ingin berusaha itu seperti di stop. Di dalam hatinya itu hanya ada satu angan-angan yang semangat,
gerakannya itu tertutup, guys. Dia ada semangat ingin melakukannya, tapi gerakannya itu masih tertutup. Meskipun tadi ada satu perjalanan ingin menuju atau seolah-olah ingin menemui mereka yang pernah disakiti, ya. Atau mungkin bisa jadi kamu dan siapa saja. Ini kan energi fil A ya, berarti yang memilih fil A. Mungkin di sana dia merasa bersalah dan merasakan ketulusan kamu pada waktu itu ya. Makanya di sini dia cuman ini masih ada gengsinya. Kalau tidak ada gengsinya, mungkin kamu yang merasa gengsi untuk menerima dia, jadi bisa terbolak-balik. Dan ini bacaan yang memilih fil A ya. Sekarang kita coba dengar ya. Coba dengar. Peringatan, tingkatkan staminamu dan jaga kesehatan. Ini ada peringatan dari semesta, guys ya. Bisa jadi kalau tidak kamu ya orang yang berhealing dengan kamu, orang yang merasa bersalah dengan kamu ya. Jadi disuruh untuk meningkatkan stamina. Jangan terlalu capek-capek bekerja, jangan selalu capek memikirkan sesuatu ya. Dirasa itu tidak nyambung, tidak mampu, lepaskan, guys ya. Kita pasrah, kita berserah, bukan pasrah ya, kepada yang di atas ya. Tinggalkan yang menyakitkan dan fokus maju ke depan. Teruskan berjuang. Jangan takut di depan dan jangan ragu. Semesta akan mendatangkan yang membahagiakan dengan tulus untuk kamu. Jadi intinya kamu itu berjuang saja. Jangan direspon orang ini karena ini toksik, dia mungkin keras kepala. Udah biarkan saja, tapi kamu memaafkan, merelakan dan move on. Atau kamu healing, lepaskan energi dia. Ini mengganggu. Kamu jangan takut, di depan tidak ada pengganti, di depan tidak ada orang yang seperti itu, jangan takut. Semesta sudah menyiapkan hal baru untuk kamu. Ya, asal kamu bisa move on, melepaskan ya. Seseorang terus memata-matai kamu atau kepo dengan kebahagiaanmu. Dia adalah orang lama yang merasa punya urusan sama kamu. Jadi seseorang yang pernah pacaran sama kamu, merayu kamu, menggombal kamu, dia memanfaatkan kamu, saat ini dia masih terus stalking kamu, guys. Ya. Itu yang memilih fil A. Sekarang kita fil B, guys. Yuk. Fil B, dengarkan fil B ya. Karma yang menyakiti kamu. Ini ada dua love hitam. Ini ada koin K raja ya. Terus ini ada ini love merah ya, merah raja. Saat ini orang yang menyakiti kamu, dia sedang berada dalam satu rundungannya. Dirundung semangat, dirundung tiba-tiba bergegas, dia itu bangkit dari sekian lama menjauh dari kamu, dari sekian lama dia telah memutus informasinya ke kamu atau pergi dari kamu tanpa kamu tahu apa alasan, apa sebabnya ya. Tiba-tiba saat ini dia dibikin kangen, dibikin rindu, dibikin keinget. Itu bukan karena karena kangen dengan kemesraan, celoteh-celoteh yang pernah kamu keluarkan, dengan kehangatan yang selalu kamu itu membuat ide-ide untuk memuaskan, ide-ide untuk membuat dia itu semangat dan gairah ya. Dia itu teringat banget. Jadi saat ini dia sedang galau kangen ke kamu. Karena apa? Karena ini seseorang yang kangen sama kamu ya. Ini energinya itu kamu yang menarik, kamu tidak melepaskan dia, makanya orang ini tersiksa di sana. Kamu seolah menolak, kamu seolah membuang, tapi kamu masih menarik energinya. Jadi kamu masih nyambung. Paham nggak, guys? Jadi ini yang memilih fil B ini seseorang yang masih sama-sama sayang, masih sama-sama cinta, cuman mungkin tidak ada jalan untuk memperjuangkan satu sama lain, atau mungkin ada jalan dari yang pihak feminim, sementara yang maskulin sulit untuk berjuang,
atau bisa jadi terbolak-balik seperti itu. Makanya di sini energinya yang memilih mungkin dia lebih yang menarik. Dia di sana tersiksa loh. Kangen ingin ketemu sama kamu, cuman di sini dia tahu bahwa kamu itu masih sayang, dia tahu bahwa kamu itu masih cinta. Cuman ini untuk ketemunya ke kamu itu seakan-akan masih ada satu hal. Satu hal yang seperti apa ya? Hal itu seperti menjauh secara energi. Itu karena mungkin saat ini keadaan kamu atau keadaan dia itu tidak mungkin. Karena adanya faktor mungkin satu sudah jelas melukai, sudah jelas menyakiti, atau ada faktor orang lain. Itu sama juga ketika ada seseorang yang sudah tidak mungkin dibuang, otomatis itu namanya akan tambah menyakiti ke kamu. Makanya di sini kamu sama dia meninggalkan relasi, tapi secara energi masih bersatu. Secara energi kamu masih merasakan. Ini karma bagi dia yang menyakiti kamu. Terus di sini dia seseorang yang ragu untuk mengambil keputusan ketika dia menginginkan satu apa ya? Satu kepuasan itu bisa jadi dia ingin memiliki ini, ingin membeli itu, terus dia tertariknya itu juga teringatnya sama kamu. Ketika dia sama yang lain pun dia hasratnya itu ke kamu. Saat ini dia hanya dikarmakan hal-hal seperti itu. Cuman untuk cuan atau untuk keuangannya, dia mau membeli ini mau membeli itu pun keadaannya saat ini dia masih, meskipun banyak duitnya itu juga banyak sekali pengeluarannya dari orang yang dihadapi saat ini, entah itu keluarga atau orang ketiganya lah, siapapun itu ya, bisa keluarga atau pasangan ya, itu pun sangat sekali membutuhkan biaya. Makanya di sini dia itu sangat repot, bingung di perjalanan itu untuk beli. Kadang pingin ngopi, pingin healing, jalan-jalan, dia itu memikirkan karena cuannya itu nanti bagaimana kalau dia nggak nyampe untuk kebutuhan, kalau dia nggak nyampe untuk ngasih ini ngasih itu, seperti itu guys. Jadi saat ini dia sedang dimanfaatkan oleh keadaan yang telah menghimpitnya guys. Di keuangan pun dia dimanfaatkan, kerepotan ya. Jadi di sini hatinya itu sangat gelisah loh. Hatinya itu gelisah, dia itu selalu tersenyum itu dibuat-buat. Ngomong iya pun itu sebetulnya enggak. Kalau bibirnya bilang iya tapi hatinya enggak. Kalau bibirnya itu menangis, kalau bibirnya itu tersenyum, hatinya itu menangis guys. Seseorang yang sedang tersiksa, batinnya itu tersiksa, perasaannya itu seperti ya pokoknya bukannya acak-adul, tapi di sini lebih merasa dia frustasi karena apa? Ini frustasi karena satu dia saling mencintai atau berpindah ke lain hatilah dengan orang yang ada di sampingnya saat ini ya. Dia tersakiti karena apa? Di sini mungkin karena satu materi, karena satu mungkin dia merasa seperti kesulitan lah hidupnya, sedikit-sedikit butuh uang, sedikit-sedikit butuh cuan, itu semua seperti dibebankan sama pasangan kamu. Jadi dia seperti diberi pelajaran seperti itu oleh semesta. Makanya dia itu tahu kalau kamu masih sayang, tahu kalau kamu masih cinta, tapi dia untuk menuju ke kamu itu serasa berat karena perasaannya itu tahu kamu terluka seperti itu. Dan saat ini pun dia bersama yang lain itu dia merasa yang jelas kamu tidak mungkin menerima seperti itu. Sekarang kita baca ya, dengarkan. Yang kamu iseng-isengin ternyata akan tiba mendatangkan rezeki, dan ini tentang yang kamu kerjakan. Kamu sedang mengerjakan apa, kamu sedang mengurus apa, ini soal bisnis yang membuahkan uang, yang membuahkan duit ya, baik secara langsung atau secara kabar yang otentik. Cuman untuk hasilnya kamu masih menunggu kelihatannya. Ini nomor 1, 2 ya, berarti untuk 3-nya kamu masih menunggu. Cuman setidaknya ini ada tanda-tanda akan berbuah, atau ada tanda-tanda iya kamu sudah diterima seperti itu ya guys ya. Terus ini
Seseorang menangis karena keinginan kepuasan apa yang ingin dia dapat. Karena keinginan. Jadi ini seseorang menangis karena keinginan kepuasan apa yang ingin dia dapat. Tapi dia tidak pernah menangis karena dosa-dosanya. Ini maksudnya gini guys. Jadi dia itu sering menangis, sering mengeluh ketika dia menginginkan hal-hal yang dunia guys, ya. Pengen ini dia nggak dapat, pengen ini dia nggak tercapai, dia itu menangis. Dia dengan egonya, dengan pikirannya biasanya menangis itu sering menyalahkan keadaan guys, atau menyalahkan orang lain ya. Di sini dia tidak pernah menangis karena dosanya yang pernah dia lakukan. Ya, ini bisa jadi siapapun ya. Silakan kalau kamu merasa. Yang mereka pikirkan itu banyak negatifnya ke kamu. Meski masih ada juga beberapa orang yang positif dan biasa-biasa saja. Apa ya ini ya? Masa bodoh ke kamu. Intinya ini teman-teman kamu, relasi kamu guys ya. Ada yang menilai kamu sedikit apa ya? Mungkin negatif. Yang ngomongin kamu itu banyak tapi sedikit negatif. Kamu orangnya beginilah, begitulah, itu dia seperti mengecas atau menghakimi guys ya. Itu biarkan saja. Tapi di sini sebagian ada pula orang yang ngomong biasa-biasa saja, masih tetap menanggapi kamu tentang yang positif, tentang hal-hal yang baik ya, karena dia orangnya nggak mau ngejudge seperti itu ya. Masa bodoh ada, masa bodoh ini urusan orang lain seperti itu. Paham kan guys? Sekarang yang memilih filse ya, filse. Karena orang yang menyakiti kamu guys. Ini ada 6 koin. Ini ada love as ya, hitam. Terus ada keriting 5. Di sini saat ini orang yang menyakiti kamu memang betul-betul dibuat stuck guys. Seperti tertutup, bukan tertutup, seperti apa, jalan yang dibangun itu semuanya dibikin berantakan oleh semesta. Tidak ke depan, tidak mundur, tidak ke kanan, tidak ke kiri, seolah-olah dibikin berantakan. Makanya di sini dia stagnan guys. Ya, harus bersabar, harus menunggu hal-hal yang tadinya sudah mulus tiba-tiba dia diam menunggu keadaan, entah apapun itu yang sedang terjadi, dia dibikin stagnan. Harus berdiri diam, tidak ada yang dilakukan kecuali hanya berusaha seperti mengulang lagi dari awal ya. Karena ini sesuatu yang dia buat itu mungkin sudah terlalu dalam guys. Sudah terlalu dalam, itu orangnya itu tega, sangat bertopeng, sangat manipulatif. Makanya semesta itu seperti membuat satu ringkasan untuk dia ya, stuck, terus keduanya dia melangkah lagi, dibuat stuck lagi, akhirnya dia di situ terhenti ya. Tidak boleh melangkah ke depannya lagi sebelum dia selesaikan masalah-masalah itu guys. Ini banyak sekali menyangkut urusan-urusan guys. Contoh mungkin tersandung sesuatu dengan orang, urusan dengan orang seperti itu saat ini guys ya. Dia sulit ya. Makanya di sini ada satu kebahagiaan yang hanya bisa dinikmati sambil dia itu tertidur, menghayal, kebayang seperti itu, membayangkan tidur dan menghayal seperti yang enggak gitu guys. Dia tidak bisa ketika ada kebahagiaan menikmati berjalan kemanapun yang dia inginkan, nggak bisa guys. Ini hanya bisa menikmati sambil tidur dan membayangkan. Karena apa? Karena ketika dia membayangkan itu, hal-hal yang indah itu sekarang sudah tidak ada lagi di hidupnya, diambil. Seperti diambil. Terus hal-hal yang baik itu, yang membahagiakan itu, seperti saat ini memang di stop ya keadaannya. Jadi dia tidak bisa merasakan bahagia yang hakiki, dia hanya bisa sebatasnya saja.
bahagia yang sebatas itu mungkin artinya bisa makan, bisa minum. Hanya seperti itu guys keadaannya. Ini yang sedang terjadi. Cuman di sini orangnya ini memang dia itu sangat apa ya? Bisa menciptakan satu drama yang positif ya untuk dirinya. Dia menciptakan satu drama yang positif, mengutamakan kekuatan sang pencipta. Ini akhirnya ketika jalannya semua tertutup, makanya dia itu hanya bisa berpasrah kepada yang di atas. Baru dia itu sadar, baru dia itu seperti teringat. Ketika dia pasrah kepada yang di atas, dia sadar akan kesalahannya, baru teringat. Cuman ketika teringat di sini, dia itu tetap fokus kepada yang namanya sabar. Sabar apa sih? Sabar untuk menunggu keadaannya pulih. Sabar untuk menanti hal yang dia tunggu itu datang. Terus dia sabar juga untuk menemui kamu. Karena apa? Karena di sini mungkin sepertinya sudah rumit. Ya, meskipun di titik lain dia bisa menemui kamu itu, dia harus melangkah dengan cara dia mungkin menjual apa ya, kadang orang kan harga dirinya selangit guys ya, mengorbankan harga diri, mengorbankan perasaannya itu seperti direndahkan lah seperti itu. Jadi dia itu sulit untuk begitu, makanya dia ini sulit. Selain keadaan kamu mungkin saat ini sudah apa, mungkin sedang sibuk dengan dunia kamu sendiri, ini pun dihadapkan dengan sesuatu yang ini egonya seperti itu guys. Makanya saat ini dia dihadapkan dengan situasi yang stagnan, nggak bisa ngapa-ngapain, bahagia pun hanya bisa stuck, dinikmati dengan cara tidur, bangun, makan, kerja ala kadarnya. Seperti itu, ini baru tersadar. Cuman ketika tersadar dia itu hatinya itu keras guys. Jadi untuk merasa luluh punya hati ke kamu yang tulus itu, meskipun ada itu gengsi guys, dia jual mahal banget. Orangnya seperti itu. Ini yang memilih feel saya. Sekarang kita langsung coba baca guys, dengerin guys ya. Karma bagi orang yang menyakiti kamu. Ini tapi energinya tadi aku tarik guys ya, sak keluarnya kalau gitu, kadang nyambung kadang enggak. Dalam hidupmu seperti ada penghalang yang mengganggu hidupmu. Ini guys, jadi saat ini memang kamu ada penghalang, sesuatu yang menghalang di perjalanan kamu. Biasanya kalau penghalang itu untuk hoki masuk, terus untuk perjodohan pun ngefek. Kalau kamu dihalangi untuk rezeki atau kelancaran hokimu, makanya meskipun fokusnya menghalangi kamu di hoki, ini rezeki pun akan kena ini perjodohan pun, rezeki pasangan pun akan terhalang meskipun sedikit, otomatis ke efek. Jadi ini kamu dan pasangan kamu ini sebetulnya ada misterinya. Kamu nggak boleh menyalahkan dia 100%, dan dia pun kalau tahu nggak boleh menyalahkan kamu 100%, karena di antara kamu memang ada orang ketiga yang merusak hubungan kamu ya, baik ini pertemanan, kan ini ada penghalang ya, itu namanya orang yang iri sama kamu ya. Jadi kamu maklumlah kalau seseorang ini ternyata ada penghalang, pengacau, kan akhirnya dia, orang yang toksik itu ya mudah dihasut. Orang yang toksik jiwanya tidak berkembang itu sekali mendengar itu dia akan yakin tanpa melihat bukti, dia itu hanya menilai dari logika. Oh, logikanya seperti ini, oh ya seperti itu. Tapi kalau orang itu kalau terbangun secara spiritual, tidak segitunya percaya dan yakin, nggak gampang ya. Jika seperti terputus hubungan sang pencipta dengan kamu, janganlah putus asa, teruskan berdoa dan berusaha, tetap semangat dan berusaha. Jadi kadang kamu itu tadinya bahagia, tadinya seperti energi hati, perasaan itu, pikiran itu sinkron, saling, tiba-tiba seperti ada kebahagiaan, tapi terputus dengan sang pencipta. Hubungan kamu sama sang pencipta itu seperti tertutup ya.
Itu di sini dikatakan tidak boleh putus asa, terus berusaha dan berdoa, maka nanti akan muncul kembali energi yang mendorong doa-doa kamu supaya sampai ke langit, guys. Ya, ini utama. As itu nomor satukanlah sang pencipta. Jangan pernah kamu yakin percaya kepada selain dia. Nomor satukan, guys, agar nyambung kembali. Feel say ya. Kanan kiri sepertinya banyak usaha yang harus kamu lepas. Itu karena kamu sedang membayar karma. Kamu itu sepertinya banyak sekali yang ingin kamu lepas ya. Apa sih ini begini, apa sih ini begitu, kamu fokusnya kemana? Itu karena bingung aja, guys ya. Kamu harus membayar karma. Tapi memang setidaknya ada, guys, ketika semesta itu ingin memberikan sesuatu hadiah buah dari doa-doa kamu ya. Biasanya ada kalanya Tuhan itu mengambil sesuatu yang kita sayang, sesuatu yang kita cinta. Contoh kerjaan, mungkin kamu sayang dengan kerjaan jualan es, contoh ya. Tiba-tiba itu diambil. Aku beresin, guys. Ya nggak apa-apa, guys. Ternyata kamu nggak boleh diam di situ, terus berjalan maju dan berusaha, nanti akan ada ending yang menyenangkan. Paham kan? Sekian dan terima kasih durasi, guys ya. Ini bahasa saya. Wassalamualaikum.